Saya pilih siap yang kamu bisa mulai. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali bertemu kita pada hari ini bersama saya Ririn Nadia, CGP Angkatan 9 Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan pada kesempatan kali ini sudah berhadir bersama saya ada pengajar praktek Bapak Handi Priya Utama. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sendiri? Alhamdulillah Pak, sehat. Baik, bisa silakan. Iya. Kemudian juga saya hari ini ditemani oleh rekan sejawat saya Ibu Ria Maulida. Selamat pagi Ibu Ria. Pagi Bu. Ya, bagaimana kabarnya Ibu Ria? Baik, tapi sedikit gugup. Sedikit gugup. Tapi mungkin ini gugup karena kecapean ya tadi setelah mengerjakan Ada tugas. Bapak Andi. Ini nervous ini ya. Aman kita. Gak apa-apa Bu. Bapak Insya Allah di sini tugasnya cuma mengakomodir apakah saya selaku CGP ini melaksanakan tugas atau tidak, gitu saja. Yang dinilai adalah saya, bukan Ibu Ria. Untuk sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ria karena telah bisa membantu saya dalam kegiatan supervisi akademik ini, di mana Ibu Ria sudah melaksanakan sebelumnya ada pra-observasi ya bersama saya, kemudian juga sudah melaksanakan observasi di kelas kemarin. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Oke, sebelumnya saya tanya lagi nih Bu Ria, bagaimana nih kondisi Bu Ria sendiri? Sehat. Sehat. Kalau anak Ibu? Sehat. Sehat. Oke, suami Ibu? Ya udah Bu, pribadi di sini ya. Oke Ibu, karena kemarin kan sebelumnya Ibu Ria sakit gigi ya pas kita Iya. observasi. Iya, sakit gigi. Iya, sakit gigi kemarin tuh, tapi sekarang sudah ringan. Udah operasi kemarin. Operasi Ibu, tapi sudah tidak merasakan sakit. Oke. Terima kasih Ibu Ria. Nah, mungkin saya sampaikan dulu percakapan kita pada hari ini, di mana kegiatan percakapan pasca observasi ini ini tujuannya adalah untuk merefleksikan kegiatan yang sudah Ibu Ria laksanakan, yaitu kegiatan observasi di kelas 8 kemarin beberapa waktu yang lalu. Nah, kemudian juga untuk menggali pengembangan diri atau tindak lanjut nanti Ibu Ria ke depannya bagaimana mungkin. Nah, kan kemarin beberapa waktu yang lalu Ibu Ria sudah melakukan kegiatan observasi di kelas ya Bu bersama murid-murid. Nah, menurut Ibu Ria bagaimana perasaan Ibu Ria setelah melaksanakan pembelajaran bersama murid kemarin? Kemarin IPAS ya Bu? Ya, IPAS. Oke, IPAS tentang tumbuhan. Oke. Nah, bagaimana Ibu menurut Ibu perasaannya setelah melaksanakan? Alhamdulillah, saya bangga kepada diri saya sendiri tentang pembelajaran yang kemarin kita laksanakan ya Bu Ririn ya, bersama Bu Ririn di kelas, karena alhamdulillah Bu Ririn, menurut saya yang beraneka ragam di dalam kelas itu dengan berbagai kebutuhan memahami pembelajaran yang dilaksanakan kemarin. Jadi saya alhamdulillah senang dan bangga kepada diri saya. Dan saya tidak gagal. Iya. Oke. Apalagi kemarin ya Ibu Ria menjadi catatan saya juga bahwa di kelas Ibu Ria ini banyak rombongan belajarnya, rombelnya ya. Ada kemarin ada apa itu namanya? Kelas saya itu ya termasuk kelas berdiferensial sekali ya Bu Ririn ya, karena ada tunarungu, ada tunagrahita, sama ada Down syndrome, tapi kemarin nggak masuk ya Bu Ririn ya, Down syndrome-nya nggak masuk kemarin, jadi sangat berdiferensial. Iya. Jadi walaupun dengan beragam rombel atau jenis kebutuhan khusus muridnya ya Ibu Ria, tapi materi sudah bisa tersampaikan dengan baik ya. Dengan baik, dan alhamdulillah anak-anak bisa memahami
Nah, menurut Ibu Ria sendiri dari pembelajaran tersebut apa yang menurut Ibu Ria yang sudah baik nih Ibu Ria? Merasa oh ini sudah baik yang saya lakukan kemarin. Saya sedikit lupa Bu Ririn ya. Bu Ririn bisa membantu tidak? Bisa Apa ya? mungkin berdiferensiasi tadi kan sudah. Menurut Ibu sudah terakomodir semua Dengan kita menggunakan metode pembelajaran abad 21 menggunakan proyektor dengan bantuan LCD dan apa itu ya, dan apa sih namanya Bu Ririn yang anak-anak baru keluar kemarin, bahan-bahan praktek ya. Jadi menurut saya alhamdulillah sangat membantu dan tercapai tujuannya, tujuan dari pembelajaran saya juga tercapai. Jadi apa menurut Ibu ya pembelajaran dan diferensiasi disertai dengan disertai dengan metode, teknologi dan metode yang kita gunakan alhamdulillah bisa tercapai. Jadi dengan teknologi pun ternyata bisa mengakomodir malah menambah kemampuan siswa dan memahami pembelajaran ya. Oke, karena kemarin berbeda dengan di kelas saya Bu, ada yang malah menjadi bumerang bagi saya untuk teknologinya. Untuk teknologi kalau di alhamdulillah ya, kalau untuk sudah tingkat yang lebih tinggi ya kebetulan saya ngajarin di kelas 8, alhamdulillah anak-anaknya mampu untuk menggunakan LCD dan mereka bisa mengoperasikannya sendiri. Jadi ketika saya menginstruksikan kita nanti pembelajaran ini dengan ini, mereka langsung bisa mengambil LCD, memasang dan mengonekkan langsung ke komputer saya. Jadi mereka sangat aktif ya bahkan untuk sebelum persiapan pembelajaran. Jadi anak-anak semua yang mempersiapkannya, saya tinggal memberi instruksi saja. Oke, bagus sekali nih Bu Ria. Nah, kemudian kalau di situ tadi menurut Ibu Ria sudah berjalan dengan baik ya, apalagi sudah bisa mengaktifkan siswa nih Bu Ria. Nah, kalau menurut Ibu Ria yang perlu menjadi catatan Ibu Ria sendiri yang menurut Ibu Ria ini masih perlu diperbaiki apa ini? Pengelolaan untuk siswa ini Tuna C1 Bu Ririn ya. Oke, pengelolaan emosi, jadi bukan berputar Bu iya, Ririn. moodnya ya. Ya kalau moodnya bagus oke untuk pembelajaran. Kalau sudah moodnya nggak bagus, duduk melamun. Iya. Itu kan nggak mau. Iya, nah itu loh Bu Ririn yang sangat saya ya, yang sangat nampak bagi saya gitu ya. Sama salah satu murid saya ya, ada salah satu siswa saya dengan inisial MJ itu kalau saya beri instruksi ya, maaf ya dengan bahasa Banjar jadi saka pelel. Jadi Bu Ririn kita harus ada kamu harus ekstra sabarnya lebih banyak, pengertiannya terhadap dia itu lebih banyak kalau kita ya. Terus sebaliknya gitu ya, dia nggak bisa kita rangkul Bu Ririn. Kalau kita ya cuek bebek dengan dia nggak bisa kita rangkul. Jadi harus sabarnya lebih banyak, energinya lebih banyak, apalagi dengan anak-anak dan sindrom kayaknya. Oh ya, kita lah ini masih gitu lah. Bagaimana karakter anak Down syndrome? Jadi yang menurut Ibu yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana memberikan ini ya tips dan trik untuk anak yang ini yang kemudian ya Ibu. Iya, kan. Bisa kok. Jadi salah satu siswa kami adalah bisa IMJ. Itulah Bu Ririn. Bisa kok. Clear. Oke, baik Ibu ya, karena memang siswanya memang tadi kalau Ibu Ria katakan C1 malah memang kan kondisinya memang seperti itu ya Ibu ya. Jadi mau tidak mau kita memang harus lebih ekstra ya. Ekstranya lebih banyak, sabarnya lebih banyak, energinya lebih banyak. Iya. Ditambah lagi belum kan Ibu Ria harus mengakomodir yang lain, siswa lain yang lain yang lombanya bermacam-macam tadi. Oke Ibu Ria. Kemudian nih Ibu Ria kita tindak lanjutnya. Jadi kan tadi yang menurut Ibu Ria
ya kita ke topik dulu nih. Apa menurut Ibu Ria yang ditemui Ibu Ria yang menjadi catatan selain murid tadi yang menurut Ibu Ria ini perlu dijadikan catatan Ibu Ria untuk apa ya pas pembelajaran tadi yang perlu menjadi catatan Ibu Ria? Yang perlu itu kan waktu, jadi saya harus mempersiapkan sebelum pembelajaran itu tuh menyiapkan dari segi modul ajar, persiapan untuk misalnya nih kita tekan belajar jam 10, saya sebelum jam 10 harus prepare diri, jadi untuk jadi kisaran 10 menit untuk mempersiapkan itu, mempersiapkan alat-alat untuk mengajar kayak kan anak-anak sendiri yang melaksanakannya, anak-anak sendiri yang memasang LCD dan sebagainya itu, jadi saya perlu waktu sebelum pembelajaran. Jadi persiapan ya, persiapan untuk pembelajarannya, kemudian persiapan sarana prasarananya. Ya, mungkin ada lagi Bu yang selain itu? Bukan ditambah ya. Ya. Kalau menurut Ibu ya kemarin kan mengangkat strategi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga ada model pembelajarannya, ada juga proyek ya PJBL kalau nggak salah. Iya. Nah, dari situ kalau menurut Ibu Ria sendiri bagaimana? Enggak, alhamdulillah tidak terkendali, tidak ada masalah, tapi ya tadi siswa saya tadi itu Bu Ririn yang itu tadi ya, ya. Beberapa orang siswa saya yang kemudian. Oke. Jadi pembelajaran berdiferensiasi dan dengan metode PJBL tadi sudah menurut Ibu Ria sudah berjalan dengan baik, hanya saja untuk lebih mengaktifkan siswa yang harus bagaimana saya itu menjadi PR besar bagi saya, bagaimana saya mengakomodir siswa yang tadi dan siswa yang itulah beririn. Baik, itu dia. Oke Bu Ria, kemudian kalau tadi kan menurut Ibu ya yang mungkin yang menyiapkan modul ajar ya perlu waktu menyiapkan sarana dan prasarana ya tadi ya. Nah itu kan perlu waktu. Kemudian berarti 2 ini kalau jadi catatan. Kemudian juga mengakomodir siswa yang dengan latar belakangnya kemudian tadi. Nah rencana tindak lanjutnya untuk hal tersebut apa Ibu Ria? Kedepannya ini mau melakukan apa terkait 2 hal tersebut? Mungkin ya nanti mungkin ya Bu ya, atau Bapak bagaimana ya, nanti saya apakah bagus atau bagaimana kalau kita menggunakan metode bermain peran ya Ibu ya. Jadi kan jadi kita bisa belajar sambil bermain. Dia tidak merasa dia belajar, tapi dia merasanya bermain, tapi kita sambil belajar. Baik Ibu Ria, bagus sekali nih Ibu Ria. Apalagi kalau menurut saya sih Ibu Ria sudah sangat mengaktifkan siswa ya. Dari sebelum pembelajaran saja sudah siswanya sangat aktif mengambil, saya melihat sendiri mengambil bahkan bisa disuruh kan mengambil LCD kan. Bisa Kak Budin lihat kemarin ya siswa kami yang aktif menyalakan, mengaktifkan peralatan sarana dan prasarana itu sudah luar biasa ya Ibu Ria. Nah, berarti tadi metode tindak lanjutnya adalah mencoba untuk menggunakan metode bermain peran ya supaya anak tidak merasa dia sedang belajar. Nah, apalagi kan saya jadi kenapa saya mengambil metode itu karena mengakomodir siswa saya yang lebih itu juga biar dia bisa mau mengikuti alur pembelajaran. Cukup Pak yang punya Pak. Baik, selanjutnya kita ke lembaran ini pengembangan diri Bu Ria. Tenang saja. Iya Pak ya. Tenang saja Ibu Ria. Ibu Ria sangat mampu. Aman Ibu. Oke Ibu Ria. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi di kelas dengan mata pelajaran IPAS Ibu Ria ya. Iya. Oke.
Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apa kira-kira materi selanjutnya nih Bu Ria di pembelajaran IPAS ini? Mungkin untuk materi hewan. Oke, tentang hewan. Tentang hewan bertelur melahirkan dan hewan bertelur melahirkan dan bertelur melahirkan. Jadi pipipar, pupipipar dan opopipipar. Baik, hewan bertelur Melahirkan dan bertelur melahirkan. Baik, kalau boleh tahu apa tujuan yang ingin Ibu Ria capai dalam pembelajaran itu? Siswa dan harapan siswa saya bisa mengetahui hewan bertelur, hewan melahirkan dan hewan bertelur melahirkan, serta bisa membedakan dari segi ciri-cirinya dan telur apa saja yang bisa dimakan. Nah, supaya dalam kehidupan sehari-hari telur hewan apa sih? Dari hewan itu telur apa saja yang bisa dia makan? Nanti kan sama-sama lagi anak SAD ya. ular beri sama telur cicak ya. Jadi sangat penting sekali itu ya untuk kehidupan sehari-hari mengenalkan telur apa saja yang bisa dimakan. Kalau untuk ukuran keberhasilannya berarti siswa itu tadi nggak yang tinggi banget ya Bu, masih satu aja ya. Dalam rangka tak belum mengetahui. Jadi ukuran keberhasilannya adalah siswa ini nanti ke depan mampu mengetahui hewan yang bertelur, yang melahirkan dan jenis-jenis telur yang bisa dimakan. Kemudian untuk pendukungnya sendiri Ibu Ria, apa yang diperlukan dalam Ibu Ria nanti mengajarkan IPAS terkait hewan bertelur melahirkan? Pendukung untuk pembelajaran ya, sarana atau tentu jelas lah kita menggunakan teknologi pembelajaran abad 21 lagi ya. Jadi saya menggunakan LCD dan proyektor. LCD proyektor. Dan membawa beberapa telur yang bisa dimakan kayak telur bebek, telur ayam, gitu aja ya yang mudah di lingkungan sekitar, dan beberapa foto telur yang tidak boleh dimakan kayak telur buaya, telur ular, telur cicak. Untuk waktunya sendiri Bu Ria kapan nih kira-kira akan bisa melaksanakan pembelajaran ini Bu Ria? Apakah di bulan puasa mungkin atau mungkin habis lebaran ya, perkiraan bulan April rencananya ya Bu ya. April. Iya. Mungkin itu Ibu Ria, tadi kita sudah berbicara, kita sudah melaksanakan percakapan pasca observasi. Menurut Ibu Ria sendiri nih apa yang didapatnya setelah kita melaksanakan percakapan pasca observasi ini? Apa yang didapat juga apa? Saya alhamdulillah Bu Ria mendapat pengetahuan baru, ilmu baru mengenai hal-hal pembelajaran yang seperti ini. Sebelumnya saya belum mengetahuinya sebenarnya, dengan hadirnya Ibu Rini sebagai guru penggerak di sini dan Bapak Handi, saya menambah ilmu baru untuk ini. Belum pernah ya Bu, belum pernah ya. Supervisi kan berbasis coaching. Iya, belum pernah saya Bu Rini. Jadi ini ilmu baru, pengalaman baru, dan saya mendapat kesempatan ya, alhamdulillah. Saya juga mau mengucapkan terima kasih nih Bu ya, karena mau membantu dalam pelaksanaan supervisi berbasis coaching ini, supervisi akademik ya berbasis coaching, dan saya sendiri baru juga melaksanakan. Ini pengalaman baru bagi kita. Biasanya supervisi saya ditungguin mengajar ya Bu ya, dengan penuh kegugupan dia mengajar ditungguin, apalagi waktu itu pernah akreditas ya, kelas saya yang dimasukin mengajar. Iya. Merasa lebih gugup ya waktu itu kan ya. Ya tapi kan nggak ada sebelum observasi dan setelah observasi, cuma duduk di dalam mengajar memperhatikan kita. Ini kan ada yang setelah observasi, jadi ini pengalaman pertama baru dan berharga bagi saya benar. Jadi ini juga menjadi catatan juga buat kita Ibu ya, bahwa
ternyata ini kita yang menggali apa yang ada di diri kita sendiri kan. Ini catatan-catatan seperti ini kan, apa yang merasa kurang, apa yang merasa baik kan dari diri kita sendiri, bukan berasal dari luar. Jadi mungkin lebih ingatnya tuh lebih daripada mungkin dijat dari luar, mungkin karena berasal dari diri kita sendiri. Oke. Baik Ibu Ria, kita tadi sudah melaksanakan pasca observasi. Kemudian selanjutnya ini kami berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Pengajar Praktek Pak Hardi Priyautama untuk memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan percakapan pasca observasi ini, Kak. Silakan. Baik, terima kasih Bu Nini atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Bu ya Pak yang sudah melakukan kegiatan pasca observasi yang menarik, yang unik, sangat enak sekali didengarkan. Saya sampai terbuai tadi ya dengan dialog yang disampaikan tadi ya. Baik, itu mungkin kegiatan ini memang dalam guru penggerak kita memang ketika kita ada namanya supervisi ya, mungkin kegiatan ini juga sudah pernah dilakukan di pembelajaran sebelum-sebelumnya. Jadi mungkin yang membedakan adalah kegiatan ada pra observasi, ada observasi. Kalau observasi biasanya sudah familiar gitu. Lagi ada pasca dan rencana tidak lanjut. Mungkin itu hal baik yang bisa kita ambil ya. Pra ini adalah untuk membuat menggali kesepakatan, menyiapkan apa yang akan kita lakukan sebelum kelas gitu ya. Kemudian pada saat observasi, nah jangan-jangan nanti ketika tidak ada pra, kita nggak tahu apa yang akan kita observasi. Tujuannya kan itu. Jadi ketika yang menjadi observasi dia memahami apa yang akan dilakukan oleh guru, makanya dibutuhkan dengan pra. Kemudian setelah observasi ada pasca ya, pasca di mana ini kita mengetahui atau merefleksikan kembali apa yang sudah terjadi. Dan selama proses tadi saya rasa Ibu Rini sudah menyampaikan dengan sangat baik, luar biasa, sudah runut ya, apa yang didiskusikan sudah runut. Pertanyaan yang ditanyakan juga tajam tapi sesuai dengan substansinya ya. Kemudian pertanyaan cara menyampaikan juga sudah tepat menurut saya, sehingga ibu guru dengan menjawab dengan enjoy gitu ya, mengungkapkan apa yang ada di isi hatinya. Bahkan tadi seperti curhat juga ya. Seperti curhat apa gitu ya. Dan saya pribadi mengapresiasi ini Bu, selamat ya, maksudnya Ibu ini berhasil melakukan kegiatan pasca observasi, terus ditingkatkan Ibu kegiatan seperti ini, sehingga nanti Ibu ini secara pribadi mampu mengembangkan diri, kemudian juga bisa mengimbaskan apa yang sudah baik kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Kalau dari saya seperti itu Bu ini, terima kasih atas kesempatannya. Ya baik, terima kasih banyak atas umpan balik yang sudah diberikan Bapak Hardi Priyautama. Kemudian saya kembali mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ria Maulida dan Bapak Hardi Priyautama karena sudah bisa memberikan waktu dan kesempatan dalam pelaksanaan kegiatan percakapan pasca observasi ini. Sekian dari saya, salah yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tuh Pak bisa menjebak ulun Pak.